Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal afdalus sholawatil masnunati sholatul aidaini. Adapun paling afdalnya segala solat yang disunahkan yaitu solat dua hari raya, summal kusufi, kemudian solat gerhana matahari, summal khusuf, kemudian solat gerhana bulan, summal istisqa, kemudian solat minta hujan, summal witru, kemudian solat witir. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa paling tingginya solat sunat adalah solat hari raya Idul Adha, lalu solat hari raya Idul Fitri. Dan sudah dijelaskan juga tentang bagaimana bertemu bila dua hari raya, Id juga dan Jumat juga. Malam hari ini kita akan membahas tentang tata cara salat hari raya. Sesudah kita mengetahui bahwa salat hari raya itu adalah hukumnya sunnah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan yang namanya salat hari raya, maka saudara, bagaimana cara solat hari raya ini? Pertemuan yang lalu disinggung ada 3 cara daripada solat hari raya. Ada cara minimal, ada cara pertengahan, dan ada cara maksimal. Yang mana saja dari 3 cara itu kita kerjakan, maka salat itu sah adanya, jadi saja. Jadi saudara, bagaimana salat hari raya ini? Yang minimal salat hari raya itu seperti salat qabliyah zuhur. Minimalnya salat hari raya itu seperti salat qabliyah zuhur. 2 rakaat itu qabliyah zuhur ya biasa aja itu. Sesudah dia niat Allahu Akbar, dari titah membaca Fatihah, baca surat, ruku, dan seterusnya sampai sujud kedua, bangun,
baca Fatihah, baca surat, ruku dan seterusnya sampai salam, tanpa ada tambahan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Tanpa itu sholat hari raya jadi tanpa takbir ditambah 7 dan rakaat keduanya ditambah 5. Jadi percis kayak sholat tadi saudara ba'diyah maghrib, cuman bedanya niatnya doang yang beda. Begitu usolli sunnatan li'idil fitri, usolli rak'ataini li'idil fitri atau idil adha, sunnatan lillahi ta'ala, aku niat sholat 2 rakaat karena sholat idul fitri atau idul adha, terserah itu sholatnya, sunat karena ta'ala, hanya beda itu aja. Kayak qobliyah duhur aja, enggak ada tambahan takbir yang 7 pada rakaat 1 dan enggak ada tambahan takbir yang 5 pada rakaat kedua dan enggak ada khutbah. Jadi salat hari raya itu seperti itu doang. Jadi enggak ada sujud sahwi, enggak ada apa dengan meninggalkan yang 7 atau meninggalkan yang 5 itu. Wong kategorinya adalah sunnah hayat yang tidak perlu balik lagi kalau ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi juga. Ini sholat hari raya minimal. Jadi minimalnya sholat hari raya itu saudara kayak qobliyah zuhur, kayak qobliyah zuhur. Dah begitu aja. Jadi saudara mau ngajarin bininya gimana saudara ya biasa aja kayak qobliyah zuhur. Tapi katanya ada takbir 75, itu bukan minimal, itu mendekati sempurna tapi belum sempurna. Nggak apa-apa kayak qobliyah zuhur juga. Jadi nggak perlu kita bingung begitu di dalam mengerjakan sholat hari raya ini. Kemudian bagaimana pertengahannya sholat hari raya ini? Artinya tidak sempurna banget, tapi hasil lebih daripada minimal, yaitu pada rakaat pertama ditambah takbir 7 sesudah takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram tambahlah dengan takbir 7 kali. Dan sesudah di rakaat kedua, sesudah takbir berdiri bangun dari sujud, ditambah takbir 5 kali sebelum baca Fatihah. Ini namanya pertengahan.
pertengahan. Jadi bagaimana umpamanya niat niat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat gitu. Jadi makmum jadi imam atau sendiri begitu. Karena Allah Ta'ala Allahu Akbar ini namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, maka bacalah doa iftitah. Habis Allahu Akbar itu baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Jadi udah selesai doa iftitah, kalau bisa yang panjang doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tambahin, karena orang pada lagi gelar-gelar Quran, biar takbirnya si makmum itu jangan kurang dari 7. Begitu bisa aja makmum tuh kurang dari 7, sedapatnya aja dia. Udah selesai doa iftitah rapi, baru mulai takbir yang 7 dengan tangan diangkat setinggi biasa, dada, ujung jari, kayak takbir kita sholat umumnya. Allahu Akbar, sedekap itu baru 1 namanya. Jangan dikebut. Sunat diselingi dengan baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru 1 Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, sampai 7 kali. 7 kali. Sampai 7 kali. Udah 7 kali, a'udzu, pelan. Baru bismillah, baca Fatihah. Baca Fatihah, baca surat. Yang paling tingginya yang Nabi selalu baca surat Qaf. Kalau enggak surat Sabihis dah. Begitu. Rapi, ya ruku, sujud biasa, bangun lagi diri itu dari sujud kedua, Allahu Akbar, namanya takbir berdiri. Rakaat kedua masuk setelah takbir kediri, takbir berdiri, takbir lagi 5, Allahu Akbar. Begitu, baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, takbir lagi, Allahu Akbar, sampai 5 kali. Udah 5 kali, a'udzu, biasa baca surat. Kalau bisa sesudah Fatihahnya, suratnya adalah Al-Qamar atau iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu paketnya dengan surat Qaf. Kalau bisa nabinya baca itu, kalau enggak ya Sabihis amahal ata paket. Sampailah salam. Udah salam, ya udah bubar. Itu namanya cara pertengahan. Enggak pakai khutbah, kagak ngapa. Enggak pakai khutbah, namanya pertengahan. Lebih daripada qabliyah dhuhr tadi.
yang biasa saja, normal saja, begitu, normal saja, itu begitu. Namanya cara pertengahan. Maka ini takbir kalau lupa nggak usah ditanbih si imamnya, nggak usah ditegur, diingetin subhanallah, nggak usah. Imamnya baca Fatihah udah bismillah atau udah alhamdulillah, ditegur belum takbir yang 5 rakaat 2 barangkali lupa, nggak usah, biarin aja. Kalau ditambih begitu habis pas bismillahirrahmanirrahim subhanallah, balik lagi imamnya Allahu Akbar, batal sholatnya semuanya, batal. Udah balik lagi sujud sahwi lagi, lebih parah lagi, enggak ngaji namanya, enggak ngaji. Jadi enggak usah ini, orang enggak pakai 75 aja jadi tadi udah dibahas cara minimal tuh, ukuran jadi begitu aja udah jadi begitu. Ini biar nambah pahala, maka adalah takbir 75 istilahnya, 7 rakaat 1, 5 rakaat kedua, baik Idul Fitri maupun sholatnya Idul Adha, begitu. Namun kalau si imam itu ragu, udah berapa ya takbir ini, si imam ini udah 7 apa 6, ambil yang terkecil 6 tambah 1 lagi, karena dia ragu dengan takbir ini, begitu. Bagaimana kalau kita kesiangan gak ikut sholat id, bangunnya jam 10, ya sholat id aja sendiri, caranya kayak begini, begitu. Namanya pertengahan. Cara nomor 2 nih, ada 3 cara, namanya cara pertengahan, mendekati sempurna, begitu. Dalam sholat id ini, karena itu ndak perlulah dibilangin kepada jamaah pakai apa namanya sok-sokan begitu. Dibilang kata kita, saudara-saudara, oleh karena sholat id ini jarang-jarang, setahun 2 kali doang, takut lo pada lupa, jadi gue ingetin nih, takbir pertama, rakaat pertama takbirnya sesudah takbiratul ihram 7, takbir rakaat kedua sesudah takbir berdiri 5. Awas nih, jangan sampai lupa, begitu kata si ustadznya, pengurus masjid, dia ngimamin pas rakaat kedua lupa, begitu, gara-gara marah-marah sama jamaah. Enggak usah, makmum enggak perlu tahu, pokoknya lu kerjain, makmum ikut. Lu kagak Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, ya makmum kagak, makmum enggak perlu diingetin, diri lu si imam lu ingat-ingat, makmum mengikut lu nyebur ke sumur, makmum iya nyebur juga, kan penumpang, gimana sopir, ya kan, begitu. Jadi ndak usah begitu panjang-panjang, begitu.
Tapi sebagai mentambi baguslah ngingetin orang, ngajarin saat itu, takut lupa. Begitu maklum ngajinya sekarang bulan Safar bukan Idul Fitri, lupa. Ya jangan diinget-inget ibadah, supaya ibadah kita benar adanya, benar adanya. Ketiga adalah cara sholat Id secara sempurna. Secara sempurna. Sholatnya tetap 2 rakaat. Dengan cara kayak tadi. Biasa. Kayak tadi sampai salam. Hanya ditambah khutbah. Habis sholat Id nih khutbah. Sesudah sholat Id khutbah, 2 kali khutbah, 2 kali. Khutbahnya kayak khutbah Jumat. Rukun-rukunnya tuh ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasiat taqwa, ada baca ayat. Berikut ayat khutbah keduanya ada doa. Namun sebelum memulai khutbah sunat takbiran dulu si khotibnya. 9 kali takbir pada khutbah pertama. Sebelum alhamdulillah jadi takbir Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 baru alhamdulillah. Begitu. Khutbah kedua 7 Allahu Akbar. Bila ini dikerjakan, maka namanya cara sempurna di dalam sholat ini. Agar supaya maksimal dalam sholat Id ini, maka adalah adzan. Namanya adzan sholat sunnah. Biasanya pakai lagu-lagu atau enggak, terserah teknis. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Pendeknya begitu. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Biasanya panjang. As-sholatu li'idil fitri, kalau idul fitri. Jami'ah rahimakumullah, silakan. Itu namanya adzan. Adzan untuk sholat sunat. Artinya as-sholatu jami'ah itu mari sholat sunnah secara berjamaah. Karena Id ini adalah sholat sunnah. Jangan buat sholat maghrib as-sholatu jami'ah, jangan, dah benar namanya gitu. As-sholatu jami'ah, mari sholat sunnah maghrib, bukan sunnah maghrib wajib gitu. Itu adzan buat sholat sunnah, adzannya begitu. Habis itu baru datang imam takbir sholat, begitu sholat sampailah salam, begitu sampai salam. Habis salam takbiran enggak? Habis salamnya dilihat. Kalau Idul Fitri enggak usah, habis salamnya enggak usah
takbiran si imamnya tuh kalau Idul Fitri. Tapi kalau sholat idnya Idul Adha, habis sholat idnya tuh takbiran dulu, jangan langsung khutbah. Takbiran dulu. Biasa yang takbir kayak lebaran tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini namanya takbiran. Takbiran dulu. Baru sesudah takbiran tuh ada namanya muraqi atau bahasa kitanya Bilal. Bilal ingetin makmum, ngadep makmum, si Bilal nih ngadep makmum. Begitu tuh. Jadi ya pertama biasa pakai innallaha wa malaikatahu, nyuruh khotib naik mimbar. Udah khotib naik mimbar, salam tuh si khotib, duduk. Si khotib tuh duduk. Dia bilangin makmum, mau pakai lagu, mau enggak, itu mau teknis. Dia baca si muraqi nih, si Bilal, ya qaiman bisudil khatibi alal mimbar rahimakumullah, begitu. Ya qaiman bisudil khatibi alal mimbar rahimakumullah. Bahasa kita orangnya jangan diterjemah, sian pengurus masjidnya. Maknanya, wahai orang yang pada diri mau pulang kagak mau dengerin khutbah, monggo kagak ngapa, rahmat Allah menyertai Anda semua. Tuh begitu artinya ya qaiman tuh. Maknanya ya qaiman tuh, wahai orang yang berdiri ketika khatib naik mimbar mau pulang, silahkan. Untungnya makmumnya kagak ngaji. Cakep, bukan cakep, lu disuruh pulang. Suruh pulang cakep, pulang aja. Orang disuruh apa? Suruh pulang. Enggak apa-apa. Emang begitu. Karena khutbah id sunnat. Orang kagak sholat aja kagak ngapa, enggak sholat, enggak khutbah, enggak ngapa, cuman kagak sempurna, itu aja. Begitu. Habis baca ya qaiman doa. Gua ngabis sholat id belum, habis sholat id belum, doa tuh si Bilal. Doain apa? Doain jamaah. Barangkali habis doa nih mau pulang, jadi sholat udah, doa sudah. Begitu maksud doa. Biasanya Allahumma izzal Islam muslimin wa qadil Islam, macam-macam lah doa. Udah selesai doa, alhamdulillah alamin, duduk. Khatib baru naik, berdiri memulai khutbah. Begitu. Jamaah pulang nggak apa-apa, kan tadi udah sholat, udah doa, udah begitu.
Maksudnya doa tuh begitu. Maksudnya diajarin doa tuh. Kenapa? Enggak apa-apa. Kan udah disuruh sama pengurusnya ya Qaiman pakai lagu. Kan enggak apa-apa. Gitu enggak apa-apa. Dan yakin enggak semuanya adalah yang agak pulang. Ada khutbah pertama ada yang pulang, ya enggak apa-apa juga. Begitu. Orang enggak dengerin khutbah juga enggak apa-apa. Di mana aja. Ini lagi ajarannya. Nerangin lagi aja. Ajarannya emang begitu. Ajarannya. Ajarannya. Khutbah dah yang relevan dengan keadaan Id, begitu si khatib tuh begitu. Bila ini dikerjakan namanya sempurna. Di luar itu dalam Id banyak ajaran. Dalam Id nih kita sunat sebelum sholat mandi dulu, mandi hari raya, mandi bersihin tuh badan tuh mau hari raya yang keren, yang cakep, pakai baju yang paling bagus, sarung BHS merek Atlas, boleh hasil santunan, pokoknya yang bagus, meski nggak putih nggak apa-apa, yang penting baru, sebagai tafaulan suasana baru dengan semangat baru, akan ada perubahan lebih meningkat ibadah. Tuh begitu. Mandi pakai baju yang bagus, begitu. Pakai baju yang bagus. Sarung baru, pici baru, sendal baru, sempak baru, semuanya yang baru. Jangan sampai yang sempak 7 mulut masih dipakai juga. Niat gitu, yang semangat, yang bagus kalau punya. Kalau yang nggak punya mengapa begitu. Baju lama yang penting bersih. Kemudian kalau kita mau sholat Id, sunat berangkat dan pulang jalannya nggak sama. Berangkat dari gang A, pulangnya di gang B. Yang lebih dekat mana? Begitu. Nabinya begitu. Jadi berangkat jauhan, muter, pulang yang dekat. Nabinya begitu, muter, sunat tuh, muter, lihat mana ke, waktu mau flihun, ya lewat kuburan tanah kusir ke, masuk dulu belakang, yang jauh berangkatnya, sebab derap langkah kaki bernilai pahala besar. Begitu, berangkatnya yang jauh, pulangnya yang deketan, jangan dibalik. Berangkatnya yang deketan, pulang yang jauh, kebalik semua. Jadi saudara pikirin aja bagaimana tuh cara begitu. Begitu. Karena nabinya kayak begitu. Kemudian kalau Idul Fitri
sebelum berangkat ke masjid makan dulu. Sunat sebelum sholat makan, apa kek, ketupat kek, makan dulu. Baru habis makan ikut hadir sholat id. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha jangan. Nanti makannya setelah sholat. Sunatnya apa aja, kurma kek, apa aja makan begitu. Nah, di dalam id ini saudara ada namanya sunat lagi takbiran. Takbiran bahasa kita. Takbiran ini ada dua. Ada namanya takbir mursal. Ada namanya takbir mursal. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Ada dalam hari raya. Ada namanya takbir mursal. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir mursal adanya pada Idul Fitri dan Idul Adha. Adanya takbir mursal. Adapun takbir muqayyad adanya khusus pada Idul Adha saja. Idul Adha saja. Mana takbir mursal? Takbir mursal itu mulai masuk dengan terbenamnya matahari, memasuki malam takbiran. Kita lebaran besok. Besok ini hari apa ya? Besok hari apa? Rebo. Ini adzan maghrib tadi tuh. Adzan maghrib tadi tuh namanya masuknya takbir mursal, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Itu namanya takbir mursal. Sampai kapan ini takbir mursal? Sampai khotib atau imam gitu masuk ke dalam masjid. Kalau udah masuk masjid, udah tutup, enggak ada takbir mursal. Kalau si imamnya udah masuk ke dalam masjid atau musala, pokoknya ke tempat pelaksanaan sholat id, berhenti. Yang mana tuh takbir mursal? Itu yang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai Allah Akbar kabira dan seterusnya. Itu mau malam Idul Fitri, mau malam Idul Adha disuruh. Siapa yang disuruh? Bukan si Sony pakai kaset. Nanti yang masuk surga Sony sama Politron. Kita mulutnya nih takbiran terus, mau laki, mau perempuan, mau di rumah, mau di jalanan, mau di pasar, mau di mana aja, terus aja ulang-ulang itu. Dari mulai adzan maghrib lah bahasa kita,
sampai si khotib masuk ke dalam masjid. Berhenti udah. Khotibnya masuknya subuh banget, ya udah berhenti udah. Kalau dia udah masuk, namanya disebut takbir mursal. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu kapan masuknya? Takbir muqayyad ini takbirannya adanya sesudah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Sesudah sholat. Sholat apa aja? Kita ngomong sholat wajib dulu. Sholat wajib mulai takbir muqayyad ini sesudah sholat subuh hari Arafah. Sesudah sholat subuh hari Arafah terus aja 5 hari sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari. Kita lebaran kapan? Biar gampang kita ngitung, Kemis. Idul Adhanya Kemis. Maka ini malam ini namanya malam Arafah. Besok puasa Arafah, Rebo, Kemis, lebaran. Begitu enggak? Begitu enggak? Lebarannya kapan itu adanya? Kemis. Berarti besok Rebo itu namanya hari Arafah. Maka habis sholat subuh, sebelum istighfar tetek bengek, takbiran dulu. Habis sholat subuh Rebo, habis sholat dohor, asar, maghrib, malam takbir. Habis sholat isya-nya, habis sholat subuh lagi, hari raya Idul Adha, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Minggu asar. Habis Minggu asar, habis kalau lebaran tuh Kemis, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Minggu asar. Setiap habis sholat takbiran 5 waktu atau sholat sunnah yang lain. Habis sholat duha, ada jenazah, habis sholat jenazah, habis tahajud, sholat tahajud, sholat witir. Pokoknya catatannya habis sholat. Tanpa sholat nggak ada ini, gitu. Namanya disebut muqayyad. Dikaitkan dengan sholat. Habis sholat takbiran terus saja. Setiap habis sholat jenazah, habis salam jenazah, takbiran dulu, Allahu Akbar, Allah. Ini namanya takbir muqayyad. Jadi diawali dari subuh, sesudah sholat subuh, tapi hari Arafah sampai terakhir sholat asar, terakhir hari tasyrik. Takbiran terus, takbiran. Namanya takbir muqayyad. Jalanin ajaran Rasulullah biar enggak hilang. Emang itu ajarannya. Namanya takbir muqayyad. Habis takbiran baru istighfar, Allah segala macam. Jangan ditinggal. Tapi habis sholat, tanpa sholat enggak bisa. Baik sholat wajib
maupun sholat sunnah, baik wajibnya fardu ain maupun fardu kifayah. Jangan enggak takbiran, jangan enggak takbiran, begitu, jangan enggak takbiran. Ini namanya takbir muqayyad, amalan-amalan di hari Id. Di luar ini, pada malam Id, malamnya sunat kita isi dengan ibadah. Di samping takbiran, sholat. Sholat, jangan kita enggak sholat. Saya sering bagi amalan malam Idul Fitri atau Adha, saya selalu bagi. Sebab kata Nabi, man ahya lailatayil Aid ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadah sholat 2 rakaat minimal dah malam hari raya, maka Allah bakal hidupkan kolbunya di mana banyak hati yang mati. Begitu sholat, begitu, jangan enggak sholat. Dan saya sering bagi amalan-amalan Id ini, namanya sholat sunnah malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Begitu, doa-doa, baca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu begitu, dan seterusnya wiridnya. Inilah diantara tata cara daripada salat Id. Dan berikut tentang adab hari raya. Saya mau sudahi segini aja. Jadi salat hari raya ada 3 cara, minimal, maksimal, dan pertengahan. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar?